Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 31 Oktober 2025. Sudah akhir bulan, kita mengucap syukur untuk bulan Oktober yang boleh kita lalui bersama. Bulan Rosario yang kita tutup, namun semoga Rosarionya bukan lagi kita simpan dan tidak lagi berdoa bersama dengan Bunda, tetapi kita selalu berdoa bersama dengan Bunda Maria dalam doa Rosario. Walaupun bulannya kita tutup hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menaikkannya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Masalah stunting, yakni terganggunya proses pertumbuhan anak akibat gizi buruk, akrab kita dengar. Bahkan ketika saya menjalani tugas misi di pedalaman Papua, persoalan ini menjadi hal yang serius untuk disikapi. Banyak anak yang terhambat pertumbuhannya akibat malnutrisi sejak dari kandungan hingga lahir. Banyak anak yang perutnya buncit karena busung lapar. Kalau ini bukan karena busung lapar ya, karena ini kebanyakan makan. Mereka terhambat pertumbuhannya. Syukurlah kini dibuat oleh pemerintah program makan bergizi gratis. Namun program ini masih penuh dengan polemik. Mengingat banyak kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi. Makanan yang sudah basi yang diberikan, bukan yang bergizi. Maka persoalan ini saya kira harus disikapi segera. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan, Yesus yang diundang ke perjamuan makan di rumah salah seorang pemimpin orang Farisi. Tiba-tiba datang orang yang sakit busung air, berdiri di hadapan Yesus. Sakit busung air atau disebut asites adalah kondisi medis yang menyebabkan menumpuknya cairan dalam rongga perut. Wah, mungkin seperti saya banyak cairannya. Tidak dikatakan bahwa si busung ini memohon penyembuhan dari Yesus. Tetapi sebaliknya, inisiatif untuk menyembuhkan datang dari Yesus. Hati Yesus yang berbelas kasih, yang mau berbela rasa kepada si busung, membuatnya bertanya kepada orang-orang Farisi yang mengamat-ngamati untuk mencari kesalahan. Yesus bersabda, "Bolehkah orang menyembuhkan pada hari Sabat atau tidak?" Gak ada satupun yang menjawab pertanyaan Yesus. Karena mereka takut, karena mereka munafik. Mereka justru hendak menggunakan momen ini untuk mempersalahkan Yesus. Namun Yesus tetap menyembuhkan si busung. Karena ia sungguh punya hati untuk berbelas kasih kepada mereka yang menderita.
Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Acap kali dalam hidup ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang acuh, yang abai, yang cuek terhadap sesama. Karena kita asik dengan diri kita sendiri. Atau justru kita malah suka mencari-cari kesalahan orang. Macam orang-orang Farisi. Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Untuk punya hati kepada sesama. Untuk berbelas kasih dan berbela rasa kepada sesama. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Semoga itulah yang mau kita perjuangkan. Yakni kita mau punya hati buat saudara-saudari kita. Bukan cari-cari kesalahan orang lain. Tetapi kita mau berbelas kasih dan berbela rasa kepada saudara-saudari kita. Terlebih mereka yang membutuhkan, menderita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.